Jumpa lagi dengan channel kami Jaya Family. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri satria piningit. Tetapi sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman, kerabat dimanapun berada. Terima kasih atas subscribernya, view-nya semua. Ya kalau bisa sih dibantu juga supaya sukses channel ini, biar bisa berbagi kepada anak-anak yatim, terus pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu saja yang kita mau. Amin. Silakan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sambil minum, kita sambil merokok, bicaranya biar lebih enak. Abdul, itu Ya, sambil minum dulu kita sambil merokok, biar nggak tegang, biar nggak kaku kita ya. nggak kaku. Biar kita pikiran nggak kemana-mana ya. Walaupun permulaan biar nggak kaku kita. Sekedar obrolan. Betul. Obrolan tapi mengeprediksi tentang satrio piningit. Tentang ciri satrio piningit. Oh jadi sekarang nih bahas ciri-ciri satrio Ciri-cirinya, ya. piningit. Ya, Itu ciri-cirinya jasadnya apa rohnya? ya paling utama nih jasadnya dulu Jasadnya. kita bicara wadahnya. Wadahnya ya. Wadahnya satrio piningit. Itu kalau raganya ruh tapi jadi raga ada di wadahnya. Gitu. Dia aktif. Berarti ciri-cirinya banyak dong, itu bisa ribuan apa? Itu ciri-cirinya. Kalau menurut Coba kalau dari ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus lengkap semua. Iya. memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memang kita memprediksinya tentang ciri-ciri satrio piningit. Ya mudah-mudahan sih istilah kata sih bukan mendahului gitu, tapi kita hanya obrolan hanya obrolan aja. Ini prediksi kita loh gitu. Bila ada kata-kata yang salah ya dimaklumi lah gitu. Namanya juga prediksi. Iya. Nah itu tentang ciri satrio piningit yang di wadahnya itu, dia kan sudah menyatu dengan rohnya. Kan rohnya itu di wadahnya itu ada dua. Yang satu dia bisa jadi jasad, rohnya ya itu yang dipingitnya itu, rohnya yang satunya, tapi di wadahnya gitu. Tapi pada saat nanti kalau dia ingin bukan untuk membuktikan, pada saat dia melihat matahari tuh berputar cakranya, namanya cakra menggilingan. Menggilingan itu apa? Menggilingan itu berputar. Berarti kayak roda. Cakra ini seperti roda. Beda dengan cakra yang dengan para dewa. Yang di tubuhnya juga ada cakranya. Nah itu disebutnya namanya kala cakra. Nah di satrio piningit itu di wadahnya itu ada di lehernya itu kalau nggak salah, di sini tulisan Bismillah, di sini ada tulisan bulat deh cakra. Ada cakranya di sini berbentuk bintang Bulat kecil. cakra itu tanda lahir apa? Emang udah, tapi dia cuma hilang aja begitu. Apa seperti tai lalat ya kan? Apa Seperti tanda ini. lahir gitu? Seperti kala cakra. Kala cakra itu dia Apa seperti luka, bekas luka bukan? udah emang dari sananya. Udah emang dari sananya itu dia ada bintang kecil. Nanti pada saat dia ngeliat lagi hilang, enggak ada. Nah, nanti pada saat dia ngeliat di langit, dilihat matahari tuh berputar tuh. Itu badannya bercahaya, tapi dia mengeluarkan asap. Itu ciri satrio piningit yang asli, mengeluarkan asap dari kepala, badan, asap seperti ya sepertinya cakra yang di tubuhnya itu aktif karena dia membawa apa ya, cahaya ilahi. Bahwa cahaya ilahi yang di dalam dia itu, di dalam diri dia mengeluarkan asap. Apalagi kalau dia melihat langit, beda matahari, dia ngeliatnya matahari. Tapi begitu saat dilihat langit, pada saat yang dataran tinggi, itu datarannya seperti bukit-bukit lah, tempat yang terbuka, ya kan, tempat yang terbuka. Itu dia melihat langit tuh
kayaknya langit itu berubah. Tembus, penglihatan itu tembus sampai ke atas. Sampai angkasa Berubah luar warnanya. gitu ya. Berubah warnanya. Itu namanya pandangan disebutnya itu dia kan ada cakranya ya. Oh. Cakrawala tak terbatas. Nah, terus ini Gus apa namanya postur tubuhnya tinggi apa sedang, kurus apa gemuk, rambutnya seperti apa alisnya seperti bulan sabit, tebel cakep gitu ya kan, seperti bulan sabit itu cakep gitu. Iya. Matanya, pembuluh matanya, dagu, hidungnya mancung, apa kurus sedang. Kalau prediksi saya sih biasa-biasa aja orang. Oh dia ganteng. Kalau prediksi saya nih ya, biasa-biasa aja. Karena wajar kalau laki-laki ya ganteng, kalau perempuan ya cantik, ya kan? Dari kata hidungnya pengsek, tapi ada karismanya, kelihatan, wih, udah ganteng aja. Namanya laki-laki, ya kan? Kan gitu. Memang sih setiap laki-laki mau dibilang ganteng tetap ganteng anak-anak. Masa Iya. cantik? Laki-laki cantik gimana ceritanya? Tulang lunak itu. Nah itulah dia, sampai pilih kita yang asli, gitu. Gitu, apalagi itu wadahnya loh, apalagi pininyitnya. Oh, ini beda lagi ya. Beda lagi pininyitnya. Kalau dia sudah keluar muncul dia bisa kemana aja, ke alam. Dia punya alam loh, dia punya alam sendiri. Tersendiri. Iya, dia punya alam tersendiri, tapi seperti dunia nyata. Gitu, seperti gimana sih dunia nyata? Ada mobil, ada manusia, ada makanan dan jajan seperti biasa, ada nasi, ada tukang dagang, tukang pangsit, ada tukang bakso, ya kan? Sama di alam dia itu sama ada. Dia punya alam sendiri, gitu. Alamnya dia, dia bisa kemana-mana. Oh, apalagi, nah itu ruhnya dia, pinimitnya yang bisa jadi raga, kan gitu. Rambutnya nggak gondrong ya, rambut biasanya kalau yang begitu Rambutnya sih gondrong biasanya. Kalau satu pininya itu, dia tidak melihat dia tidak orang mengetahui dia tidak gondrong, pakaiannya juga ya biasa lah. Ini waktunya dia misalnya dia mau gimbal, rambutnya biasa aja pendek, ya kan. Pada saat dia nanti misalnya di kumpul keluarga, ya kan, acara keluarga, ya pakai celana panjang, rapi, pakai kemeja. Tapi kalau dia nggak kemana-mana di rumah aja, ya pakai kaos, pakai celana pendek. Seperti biasa ya, aja lah. seperti Kita sehari-hari ya, Manusia biasa. biasa. Seperti kita gitu. Pakaiannya biasa, sepatu biasa. Gitu, diminum. Iya. Nah, dia nggak mau pipi ya. Parah. Makanya disebutnya satu bini itu yang aslinya seperti itu. Dia mengeluarkan asap gitu saat lihat matahari. Nah, apalagi di dalam tubuh dia itu ada takra. Terus Tapi dia pendampingnya istrinya biasanya kan dia punya pendamping, punya keluarga. Ya, Itu kan udah termasuk ciri-cirinya juga. Nah itu Punya anak berapa? ya istrinya kalau prediksi saya sih nih, dia sudah berkeluarga, anaknya juga udah pada gede, gitu, punya istri dia biasa aja lah, keluarga biasa gitu ya kan, bukan dia orang kaya ataupun dari mana gitu, biasa sederhana. Istrinya juga lo ya nggak begitu cantik tapi dilihatnya enak gitu. Gitu. Lagi di tubuhnya satu pinimit ya kan, di wadahnya itu ada cakranya ada di kepala, ada di leher, ada di dada, ada di alat kelamin sama di kaki. Tuh, tapi berarti berapa titik itu ya? tapi dia kalau pada saat nanti kalau dia hijabnya sudah dibuka, ya hijabnya dibuka terus satu pinimit, wadahnya diusap tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, hijabnya dibuka, ya aktif udah keluar cahaya. Orang pasti akan mengetahui kalau udah waktunya. Kalau udah waktunya gitu. Tapi kalau belum waktunya ya belum, seperti biasa. Jalan ini kayak biasa. Seperti biasa, tapi ini ada cahayanya juga.
cuma cahayanya itu masih goib, nggak kelihatan cahayanya. Nanti wadahnya susah dicari ya. Iya, Wadah dia tuh wadahnya susah saat dicari. saat Nggak ini tahu nih, di mana. tapi dia bercahaya loh. Matanya dia bercahaya, mulutnya pun dia walaupun merokok, dia bicara, apa yang ngeliat lampu, apa yang ngeliat matahari, dia mulutnya itu mengeluarkan sinar cahaya ilahi. Tapi masih goib. Berarti cuma Tapi goib. orangnya tante doang ya yang lihat. Gitu, bukan orang yang tertentu, tapi kalau orang yang dirinya suci, Bisa ya, lihat. baru bisa melihat. Gitu. Di kepala dia tuh, kalau dia ngeliat matahari tuh, cahaya matahari masuk di kepala, us saja. Tapi kayaknya sih seperti tujuannya untuk apa, menambah cahaya gitu kan, menambah cahayanya dia itu dari matahari masuk tuh, set Berarti menarik kayak gitu ya? narik cahaya, mau lampu kek, mau matahari kek, itu narik deh, masuk dari kepala, masuk ke kepala dia. Biasa panas gitu, ultraviolet gitu masuk ke dalam bukan. Bukan, Cahaya panas, doang ya? cahaya. Ini cahaya loh. Kita bicara cahaya bukan bicara panas. Kita bicara cahaya. Cahaya sinar matahari dan lampu itu masuk set kan. Bukan istilah aura lampu atau panas, enggak. Tapi cahaya, benar-benar cahayanya masuk set kepala. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngeliat ngeliat matahari, ya kan, itu cakram menggilingannya berputar. Tapi dia, di matanya itu ada bulat-bulat kecil. Yaitu adalah petunjuk. Bahkan ada Allah alam ya. Bahkan ada petunjuknya itu bulat, tapi seperti batu meteor. Itu sedang tertuju. Itu petunjuknya loh. Tapi Allah yang tahu lah, ya kan? Gitu, kita kan hanya memprediksinya aja gitu ya kan. Kita sebagai hanya obrolan tentang Satria Piningit, ciri Satria Piningit ya kan, yang asli kan begitu. Ya enggak? Tapi setahu gue begitu, ciri Satria Piningit yang asli. Walaupun dibuktikan orang yang Satria Piningit, bukan lo, coba kalau dengan Satria Piningit yang asli lo buktikan. Gitu. Tapi dibuktikannya itu dengan cara lihat aja dulu matahari, ya kan, lihat kamera yang zoomnya gede ya kan, lihat tak kemengiringan berputar ya itu Satria Piningit yang asli. Tapi itu kan masih Begitu. goib kan ya? Cahaya Itu nyata. Kalau ini cakra loh, cakra yang matahari loh. Oke. Itu cakra yang matahari itu nyata loh. Dia nggak goib loh. Cakra menggilingan Ya berputar itu yang di matahari. Tapi mataharinya diem, tapi yang tengahnya dia berputar. Itu nyata loh. Dia nggak goib. Tuh, itu di zoom aja itu, di zoom cakranya set. Kalau dilihat sama dia itu berputar. Tapi kalau dia nunduk, nggak ngeliat matahari, ya hilang itu cakranya. Cakra menggilingannya hilang. Gitu. Itu yang asli lah. Yang aslinya. dikira tuh Satria Piningit itu gemuk, apa kurus, postur tubuhnya sedang berarti ya badannya juga. Ya, kalau dibilang Tubuhnya kurus sedang ya nggak kurus banget, dibilang badannya gemuk kuat ya nggak, sedang lah. Sedang lah, ideal, pokoknya bagus, badannya dilihatnya enak. Gitu, kalau dibilang kurus banget, buset. Tapi keker. Apa iya? Satria Piningit badannya kurus banget. Tapi keker nggak? Keker nggak? Kayak Apanya? binaraga gitu. Menurut ini keker. Kalau menurut saya sih Satria Piningit enggak, tadi yang kita bahas. Dia nggak begitu kekar, gemuk, tapi nggak terlalu gemuk banget. Pokoknya dilihatnya enak. Kan begitu. Sedang biasa. Iya, itu ya aslinya loh. Satria Piningit yang asli. Oh, ada yang tahu juga kali gitu ya. Hah? Kayak Ada. kan ini asli. Kalau sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku gitu. Ya, kalau yang ngaku-ngaku begitu ya dilihat aja di matahari. Nggak perlu membuktikan untuk masalah pusakanya, ya kan? Pusaka yang ada di dalam diri dia tidak perlu, hanya cukup satu. Lihat aja cakra menggilingannya di matahari. Kalau memang nggak ada nih, dilihat nggak ada, ya berarti bukan. Begitu. Tapi dilihatnya ada, oh ini dia orangnya. Kan begitu, kan kelihatan pas di kamera, ya kan? Yang di zoom berapa tuh sampai kelihatan
matahari itu kelihatan. Kalau pakai teropong tuh ada juga. Kelihatan ada teropong. Dia berputar dia saat gitu. Jadi ciri-cirinya tuh dia cakra ya. Cakra dia kan ada 3. Cakra yang di badan, cakra yang di matahari, ya kan, terus sama cakra yang dari para dewa. Kalau dari para dewa kan begini, cakranya ya kan bisa muter, bisa lepas, itu namanya pusaka. Pusaka cakra. Kalau yang di matahari, cakra ini apa? Cakra menggilingan yang di matahari. Itu disebutnya ruang dan waktu. Kalau yang cakra di badan beda. Kemarin kita bahas ini ya. Itu dia. Nah, aslinya itu hanya prediksi saya aja gitu. Kita kan hanya obrolan, gitu ya kan? Iya, oke. Berarti berkeluarga, punya anak, punya istri. Itu ciri-cirinya dia ya. Semuanya juga bikin Pekerjaan sama. Kerjaan. Guru apa gimana nih? Kalau ini sih saya Biasa ya. wira swasta lah. Wira swasta bisa mungkin seorang yang pengusaha yang lumayan, ya kan? Kalau dibilang kecil nggak mungkin, ya kan? Itu seorang pengusaha besar ya bukan, tapi dia kaya loh. Satu bininya asli loh. Ada keturunan raja juga kan ada? Bukan masalah dari keturunan raja ataupun siapapun, karena ibunya melahirkan dia. Di dalam rahimnya itu dimasukin roh 2 dan wahyu dimasuk. Satu lagi dewa avatar yang masuk dari dia lahir. Gitu. Tuh berbarengan itu masuk. Itu pas dari masih di rahim ya? Di rahim. Dia bukan keturunan raja, dia bukan dari keturunan apapun, tidak. Dia memang sudah dipilih dari Sang Pencipta. Ini loh anaknya yang saya pilih. Siapa kita? Oh jangan ini Allah, nggak mungkin loh, ya kan? Allah udah berkehendak, udah apa yang lagi? Nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau berkehendak ngalangin Allah ya sentil sama Allah, ya udah. Tinggal. Dia dari kecil ya kan itulah. Dia sudah mempunyai dari kecilnya itu bisa dari kecilnya di masa kecilnya satu pingin yang asli dia bisa pintu nih. Tapi wadahnya nggak sadar loh lagi waktu saat kecil tembus set Sakti banget ya. set aja bener nih set aja tembus lagi masa kecilnya. Masa kecil ya? Iya dia bisa ke dimensi lain. Masa kecil dia nggak Masa sadar. kecil itu. Tapi dia kagak Begitu mau sadar. keluar, Masih belum ngerti lah ya. Belum masuk harusnya kebentur sama pintu dong Iya. berarti dia set lewat gitu ya. Enggak, bukan kebentur. Dia nembus. Memang dia tembus. Oh, enggak, dia kalau orang biasa. Iya, tembus. Kalau orang biasa kan tak kebentur. Kalau ini Bentok mas udah bentok, iya. Ini masih nggak sadar lah. Iya, tapi dia belum mengerti pada saat dia masih kecil belum mengerti. Gitu. Bisa tembus ke sana, bisa masuk ke dimensi lain. Itu lagi masa kecilnya dia. Gitu. Karena apa? Di dalam dirinya itu ada roh kembarnya, ya kan, ada avatarnya. Walaupun dewa, ya kan, tapi dia kalau dewa avatarnya itu sepertinya Islam. Nah, karena itulah udah berhubungan dia sudah diperintahkan Allah alam ya, tapi dia sudah diperintahkan oleh Sang Pencipta. Gitu. Itu awalnya di situ sama wahyu. Gitu. Lain sama wahyu yang didapatkan oleh dari para nabi beda. Wahyu Beda lah. beda nih. Berarti cuma dia doang Gitu. Apalagi kalau misalnya seandainya itu kan ibarat kata kan tuh cahayanya kan dia goib. Dia kan goib, cahayanya nggak kelihatan. Itu dia membawa cahaya ilahi. Ya, oke. Oke, kita tutup dulu hari ini. Kepada teman-teman semuanya terima kasih. Dimanapun berada, tolong bantu channel kami supaya bisa maju, sukses, agar bisa membantu
anak-anak yatim piatu, orang-orang yang lebih membutuhkan, kita akan bantu. Tolong bantu channel kami. Terima kasih pada saudara-saudara dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.